Saya Ahmad Mikail dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saat ini saya berada di Cipinang untuk mewawancari warga sekitar terkait isu politik di Indonesia menjelang 2024. Ya, Sat, terima kasih banyak, Sat, ya, atas waktunya mau diwawancara. Siap, sama-sama, Bang. Yang pertama saya ingin bertanya, eh, Bapak apakah sudah tahu pada tahun 2004 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Ya, tentunya kita sebagai masyarakat sudah bukan rahasia umum, sudah tahu ya nanti per 5 tahun 2019 berarti 2024. Dan saya pikir ya memang pantas Pak Jokowi sudah cukup lah karena kan peraturan perundang-undangan kita masa presiden itu 10 tahun. Hmm. Nah, akan sangat menarik nih di tahun 2024 nanti karena akan ada calon-calon baru yang akan berkontestasi di dunia politik Indonesia. Terus melihat pemerintah Pak Jokowi, menurut Bapak program apa yang perlu dilanjutkan? Ya, karya Pak Jokowi yang saya pikir harus dilanjutkan ya terkait ibu kota baru ya kan, yang mana itu harus didukung karena walau bagaimanapun memang Indonesia sebagai negara yang majemuk dan besar itu keberakannya sangat luar biasa. Jadi harapannya presiden selanjutnya harus bisa meneruskan program ya ibu kota baru itu Nusantara. Lalu pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna. Pasti ada saja kekurangannya. Nah, sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahnya Pak Jokowi saat ini? Ya saya pikir ya menjelang 10 tahun Pak Jokowi memang saya tidak bermaksud mengatakan ini kekurangannya, tapi memang real ya mungkin karena sebagai presiden itu kan mereka naik menjadi seorang presiden itu kan ada kontrak politik. Nah itu sangat jelas sekali Pak Jokowi itu tidak bisa dibohongi. Banyak tokoh-tokoh politik itu yang ikut campur intervensi sehingga banyak kebijakan-kebijakan dari beliau itu bukan kebijakan beliau sebagai presiden tapi banyak tokoh-tokoh politik yang ikut campur dalam setiap kebijakan Pak Jokowi. Terus kalau menurut Bapak, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon dijelaskan juga alasannya kenapa. Kalau saya lihat dengan konteks Indonesia yang majemuk, kita lihat mungkin saya lihat kalau sosok yang gagah itu memang diperlukan. Cuman saya melihat mayoritas warga Indonesia kan di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih cenderung mau sosok pemimpin itu yang merakyat. Karena dengan sosok merakyat itulah Pak Jokowi akhirnya terpilih jadi seorang presiden. Walaupun saya tetap tidak pungkiri kecerdasan itu juga dibutuhkan. Nah, tapi kalau sudah dipilih menjadi seorang presiden, saya yakin banget presiden yang terpilih itu pasti dia itu pertama dia itu memiliki kecerdasan dan juga pasti jiwa merakyat itu sudah bukan rahasia umum lagi. Bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan tuh presiden saya tetap mengidolakan presiden yang bisa menjaga Indonesia agar tetap bersatu karena sudah hampir sekitar 77 tahun kita tetap berdiri negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa menjaga keutuhan. Jangan sampai ada beberapa gerakan-gerakan separatis karena walau bagaimanapun kan founding father kita itu menginginkan sampai kapanpun Indonesia tetap utuh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ada apa tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai dengan harapan Bapak? Tolong sebutkan jika ada. Ya saya pikir yang cocok ya, ini mungkin pendapat saya pribadi ya. Saya melihat sebenarnya ada di dalam diri ya salah satunya mungkin Pak Anies ya kan, terus Pak Ganjar. Karena saya lihat mereka itu sosok sebagai pemimpin daerah yang mampu bisa menjaga heterogen beberapa masyarakat. Kalau Pak Anies kan di Jakarta, kalau Pak Ganjar di Jawa Tengah. Jadi mudah-mudahan sih dari sepak terjang mereka berdua itu bisa meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau menurut Bapak, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau partai saya pikir yang cocok karena kita mayoritas kaum muslimin ya yang pasti ya religius nasionalis. Nah, saya harus sebutkan Oh partainya. ya, boleh sebutkan. Ya, kalau partai yang religius nasionalis ya ada di dalam ya mungkin PKB lah, Partai PKB. Kebangkitan Bangsa. Lalu apa harapan Bapak terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Harapan saya tadi
mudah-mudahan pemerintah berikutnya itu harus bisa meneruskan pemerintah Pak Jokowi, karena idealnya itu pemerintah selanjutnya itu harus tetap menjaga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Tapi kalau memang pemerintah selanjutnya itu memiliki gebrakan yang jauh lebih baik, ya nggak ada salahnya. Karena saya pikir prinsip yang paling utama adalah menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Oke. Baik, terima kasih Bapak ya atas jawabannya, waktunya dan pendapatnya. Mudah-mudahan bisa didengar juga sama banyak orang, Amin. dijadikan referensi juga sama banyak orang. Siap, mudah-mudahan. Ya, terima kasih banyak atas waktunya mau diwawancara. Ini saya ingin bertanya sama Bapak. Bapak apakah sudah tahu pada 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Ya, pasti itu sudah tahu, dan memang sudah ketentuan dari undang-undang undang-undang pasal 9 tahun 45 bahwasanya presiden itu masa jabatannya 5 tahun sekali, dan tentunya boleh dipilih sekali lagi untuk satu periode dan tidak boleh mencalonkan lagi, dan itu sesuai dengan konstitusi. Lalu melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bapak program apa yang perlu dilanjutkan? Program yang perlu dilanjutkan itu bantuan subsidi tunai, jadi BSU, atau subsidi upah kepada rakyat-rakyat yang tidak mampu atau di bawah standar ekonomi atau di bawah penghasilan dari UMP, itu memang harus dilanjutkan karena sangat bermanfaat buat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna, pasti ada saja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Yang belum ada dan yang perlu ditambahkan tentunya adalah banyak ya, diantaranya Pak Jokowi dalam masalah pengurangan hutang negara kepada pihak luar, jadi jangan sampai melampaui limit yang sudah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Jadi negara kita nggak berpatok atau negara kita ini nggak main berpengaruh gitu, bukan berpengaruh, artinya nggak dibawa ketek negara-negara dewasa, jadi berdiri sendiri gitu. Terus menurut Bapak, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon juga dijelaskan alasannya. Yang penting presiden itu sesuai dengan ketentuan dari agama kita yang diajarkan, yaitu seorang pemimpin harus jujur, amanah, cerdas, dan menyampaikan, jadi merakyat gitu. Jadi tablik itu sifatnya merakyat, jadi nggak boleh keluar dari konteks tersebut kalau mau sempurna. Tapi kan namanya manusia, nggak ada yang sempurna gitu. Jadi bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Bapak harapkan? Yang penting ekonomi mampu dikembangkan, ditingkatkan dan merata untuk masyarakat, bukan hanya para penguasa atau pengusaha, tapi juga rakyat-rakyat kecil yang dibina dari ekonomi mikro sehingga menjadi kekuatan makro yang luar biasa. Ada apa tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Bapak? Tolong disebutkan kalau misalnya ada itu. Ada. Siapa? Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab. Nah, menurut Bapak, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau untuk partai itu tentunya yang berdasarkan nasionalis religius, yang bisa menyatukan dari seluruh elemen baik dari masyarakat yang berdasarkan religius, yang kental dengan religiusnya, ataupun yang dengan nasionalismenya, jadi tidak memihak salah satu pihak hingga tidak terjadi perpecahan. Berarti partai apa itu, Pak? Kalau partai itu ada di PKB katanya. Oke, PKB. Religius. Apa harapan Bapak terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Ya, harapan saya
Pokoknya pemerintah harus lebih memikirkan masyarakatnya dalam masalah ekonomi terutama, lalu pembinaan terhadap akhlakul karimah di segmen keagamaan, dan tentunya bisa mengolah sumber daya alam itu untuk menjadi lebih mandiri lagi dan tidak ketergantungan kepada kekuatan asing ataupun asing juga. Kayaknya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak ya atas jawaban-jawabannya. Semoga juga bisa didengarkan oleh masyarakat-masyarakat lain, bisa dijadikan rujukan juga. Ya, saya izin pamit Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Makasih banyak waktunya Bang ya, mau diwawancara nih. Baik, ini saya mau nanya terkait isu politik 2024 ya. Yang pertama, Abang apa udah tahu pada 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Oh iya, saya melihat berita itu di televisi, sudah tahu akan ada bahwasanya beliau sudah tidak bisa mencalonkan lagi karena sudah 2 periode. Lalu yang kedua, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Abang program apa yang perlu dilanjutkan? Kalau menurut saya, yang saya lihat di pembangunan itu masih bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih nantinya. Karena ya bagaimanapun juga Indonesia ini harus terus membangun dan dapat terus mengembangkan serta meningkatkan eh, kemajuan masyarakatnya melalui pembangunan. Lalu yang ketiga, pemerintahan kan nggak ada yang 100% sempurna, pasti ada aja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi? Ya kembali ke pembangunan tadi ya, saya rasa kita sudah tahu bersama itu membutuhkan biaya atau budget yang sangat besar. Nah tentunya tantangan bagi presiden terpilih nantinya adalah bagaimana cara mengatur atau memanage keuangan itu sehingga tidak melupakan gitu kan rakyat terutama yang masih dalam kemiskinan katakanlah seperti itu untuk dapat tetap makmur, sejahtera meskipun pembangunan tetap berjalan. Lalu menurut Abang, mana yang lebih penting? Sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon dijelasin juga alasannya. Saya lebih cenderung ke yang cerdas. Karena apabila kita memiliki presiden yang cerdas, tentunya sedikit banyak dapat memilih atau meramu suatu kebijakan yang memang juga pro rakyat dan juga memang tidak melupakan tugas sejatinya sebagai seorang pemimpin. Begitu tentunya. Lalu yang kelima, bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Abang harapkan? Yang saya harapkan salah satunya tadi, saya berharap presiden ke depan ini yang pertama ya pasti kita ingin memiliki presiden yang berakhlakul karimah, sehingga dengan akhlakul karimah itu mereka dapat ngeh atau dapat peka terhadap kebutuhan rakyat, karena kita ini kan dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya di Jakarta atau Jawa atau Sumatera, tapi kita luas gitu. Jadi mudah-mudahan dengan presiden yang memiliki cakapan tersebut dapat disukai, dicintai rakyat, dicintai dalam arti bukan hanya sekedar dia istilahnya oh ini hasil saya ini tidak, tapi memang betul-betul realistis dia itu membangun, mencintai, mengayomi rakyatnya sehingga rakyat ini sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Begitu. Lalu ada apa tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Abang? Tolong sebutkan juga ada. Saya belum bisa karena jujur saja kalau saya pribadi belum memiliki kriteria di antara yang bagaimana nama-nama yang mencuat, saya pribadi belum ada pilihan untuk ke salah satu tersebut. Lalu yang ketujuh, menurut Abang, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau partai, sebaiknya memang jangan sampai satu partai yang dalam mendominasi dalam katakanlah yang berkuasa. Tapi sebaiknya siapapun partai nanti yang memiliki suara terbesar dan dia juga memiliki kekuatan untuk mengajukan satu presiden, sebaiknya tetap bersinergi dengan partai-partai lain. Karena bagaimana juga kita memerlukan kritik, saran yang membangun dari partai-partai lain tersebut. Lalu yang terakhir, apa harapan Abang terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Ya itu tadi, saya lebih menggarisbawahi kepada kemakmuran rakyat, makmur baik secara materi maupun imateri. Jadi jiwa raga kita ini masyarakat Indonesia
umumnya itu sejahtera, benar-benar sejahtera, bukan sejahtera semu. Oke, baik Bang. Makasih Siap. banyak Bang ya. atas Sama-sama, jawabannya. semoga Ya, sukses. mudah-mudahan jawaban-jawaban ini bisa dijadikan rujukan referensi juga kepada masyarakat yang menonton, baik dari semua kalangan. Dan mudah-mudahan juga apa yang Abang harapkan bisa diwujudkan. Ya, siap. Baik, terima kasih Bang ya. Sama-sama. Jadi kesimpulan wawancara kali ini adalah bahwa masyarakat telah mengetahui bahwa Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi mencalonkan menjadi presiden. Dan program yang harus dilanjutkan adalah program pembangunan infrastruktur dan bantuan subsidi tunai. Lalu, masyarakat mengharapkan adanya pengurangan hutang negara dan tidak melupakan masyarakat yang miskin meskipun pembangunan tetap berlangsung. Dan juga sosok presiden yang diinginkan adalah sosok presiden yang merakyat dan juga presiden yang cerdas. Lalu, presiden yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah presiden yang bisa menjaga keutuhan bangsa dan juga presiden yang peka terhadap kebutuhan rakyat dan juga mencintai rakyat. Dan juga masyarakat menginginkan pemerintahan selanjutnya bisa menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik, bisa memakmurkan rakyat dan juga bisa mensejahterakan rakyat. Cukup sekian wawancara kali ini. Saya Ahmad Mikael Kutbarutani, saya izin pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan wawancara kali ini.